Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nasyah Kota Pontianak on Podcast atau NOP ya. Dan alhamdulillah di hari ini kita juga akan memeriahkan ya dengan materi-materi perbincangan-perbincangan santai dan alhamdulillah kedatangan tamu ya kita dan teman ngobrol kita hari ini ya. Ada Mbak Nunung yang dimana juga ini beliau dosen dan juga ketua prodi psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak dan juga sekaligus psikolog klinis. Nah, jadi yang punya masalah bukan masalah keuangan ya, bukan tempat untuk berhutang. Jadi ya Mbak Nunung ya. Ya, nanti pegadaian. Mengatasi masalah dengan masalah lain. Dan dan ini Mbak Nunung atau Ibu Sri Nugroho Jati PSI panggilannya gimana yang lebih mungkin boleh lebih yang akrab aja lah. Yang lebih akrab ya Mbak Nunung. Yunda Nunung. Oke. Oke, Yunda Nunung ya. Mbak Nunung aja lah sih. Iya, boleh. Oke, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar remaja ya Mbak ya. Yes. Karena juga Mbak merupakan psikolog klinis tidak hanya anak, remaja dan semua umur ya Mbak. Lansia juga. Jadi bebas. Jadi mau ngobrol apapun sama Mbak Nunung silakan ya. Jadi saya juga perlu nih konsultasi sama Mbak Nunung. Ya, dan di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang orang tua menjadi sahabat anak. Lebih tepatnya remaja sih ya. Iya. Karena gini loh Mbak, bukan masalah sih, tapi kebanyakan fakta di lapangan kita mau serius nih. Boleh. Saya juga serius nanti. Oh, gitu. Ya, jadi mungkin banyak juga kita saksikan di media sosial ataupun di mana di pemberitaan. Mungkin ini juga menjadi satu faktor ya. Tidak terjalinnya komunikasi yang baik ataupun orang tua yang kurang paham bahwa anaknya ini beranjak remaja. Mungkin dari umur 0 sampai 10 tahun dengan melototkan mata anak udah paham takut, oh berarti aku salah gitu. Tetapi mungkin kebiasaan-kebiasaan itu semakin waktu, oh kok nggak mempan lagi ya, kok dia makin meluncak dikasih tahu, atau dia makin membangkang. Nah, ternyata rupanya anaknya ini mengalami pubertas. Nah, bisalah itu menjadi imbasnya ke kondisi psikolognya orang tua itu sendiri, ibunya, bapaknya, atau juga masalah-masalah seperti itu ya menjadi sebuah kayak ya problem di dalam sebuah rumah tangga gitu. Jadi antara ketidaksiapan si orang tua ataupun ketidakpahaman si orang tua bahwa anaknya mengalami pubertas beranjak remaja itu seperti apa sih Mbak? Kayaknya itu banyak sekali sih yang kita lihat ataupun kita baca itu tidak jarang orang tua juga mengeluh ya. Kalau dulu, tapi kalau mungkin orang tua yang baru punya baby ada baby blues. Nah, tapi kalau mungkin orang tua yang menghadapi dengan anak yang pubertas, ini nggak tahu sebutannya apa. Nah, ini gimana nih Mbak Nunung? Oke. Baik, terima kasih ya Yunda Nina. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya tadi ya. Agak panjang kali lebar tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Sebelumnya, jadi tadi pertanyaannya seputar orang tua dan remaja. Ya sebenarnya kadang-kadang memang terjadi miskomunikasi ya. Karena antara orang tua dan remaja ini sudah beda pola pikir. Beda angkatan, beda pola pikir, akhirnya beda frekuensi ya. Tetapi perlu disadari bahwa remaja itu masa remaja itu berkisar antara usia 11 sampai 18 ya. Jadi nanti ada tahapannya lagi ya. Remaja awal,
remaja tengah dan remaja akhir. Jadi mereka memang punya fase sendiri-sendiri. Nah, yang kadang-kadang dipusingkan orang tua mungkin ya, itu adalah pada fase mereka beranjak dari anak-anak menuju fase remaja, di mana sudah ada perubahan-perubahan secara fisik ya. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikologisnya. Nah, secara fisik mungkin akan terjadi misalnya mereka ada hal-hal yang baru, misalnya terjadi hal-hal yang sebelumnya tidak ada, munculnya sesuatu yang baru, misalnya menstruasi, kemudian yang laki-laki mengalami mimpi ya mungkin, terus kemudian sudah tertarik dengan lawan jenis, kemudian munculnya hal-hal baru di area-area tertentu, misalnya bulu-bulu di area tertentu dan lain sebagainya. Dan itu tentunya seorang remaja kadang malu untuk bercerita. Ya, malu untuk bercerita. Kemudian mereka lebih suka bercerita sama temennya. Karena menganggap ketika nanti bercerita sama orang tuanya dia akan malu misalnya. Tapi ketika sesama dengan usianya mereka akan merasa lebih nyaman ketika ada nggak seperti ini dan sebagainya. Nah, orang tua kadang-kadang nggak tahu anaknya ketika mengalami perubahan misalnya emosi. Emosi memang secara hormonal kadang-kadang terjadi ada perubahan emosi karena ada situasi hormonal tadi. Misalnya kalau pada saat PMS ya, kalau anak perempuan itu biasanya secara hormonal memang tingkat emosinya mungkin lebih tinggi dan lain sebagainya. Lalu difusi peran orang tua juga kadang-kadang mulai turun karena anak-anak sudah mulai suka berkelompok ya, mencari teman sebaya untuk mengikuti gayanya, apalagi sekarang gaya-gaya anak muda sekarang ya, Korea-Koreaan tadi ya suka ya. Kemudian hal-hal lain yang mungkin orang tua kadang-kadang tidak sejauh itu untuk bisa mengontrol ya. Nah, perlu memang orang tua juga pinter ya, pinter dalam arti kita tidak bicara secara akademik, tetapi pintar bahwa orang tua akan pintar untuk memahami situasi remaja, ya, memahami situasi remaja. Karena remajanya si mamah beda sama remajanya si adik sekarang nih, nah, gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau mama dulu gini boleh gini, maksudnya ngikut gitu ya. Tapi si adik kok enggak? Ya karena memang sekarang peran-peran dunia era digital ini kan luar biasa ya untuk jadi model mereka gitu. Jadi orang tua perlu beberapa hal yang mungkin menjadi salah satu langkah untuk bisa menyiasati tersebut. Nah, tadi udah dipertanyakan belum untuk siasatnya? Belum ya? Nggak apa-apa, sekalian aja. Karena memang mungkin ini yang ditunggu-tunggu sama orang tua kan. Bagaimana sih untuk bisa? Saya takut itu kebablasan gitu jawabnya ya enggak ya? Baik, mungkin ada beberapa hal ya selain membentuk membangun raport. Jadi raport semacam pendekatan ke anak ya, mengetahui apa sih yang terjadi pada seorang remaja. Saya juga misalnya si mama atau si ayah, mungkin saya dulu juga remaja. Saya mengalami hal yang sama. Nah, itu kita bisa flashback kembali. Oh iya, berarti ada terjadi beberapa hal yang memang sifatnya remaja ini kan area abu-abu. Ya, anak tidak mau juga dia dibilang anak ya, tapi dibilang dewasa juga belum pola pikirnya. Jadi mereka di area yang memang sedang mencari saya ini siapa, identitas diri saya sih siapa sih, saya nanti mau gimana sih, kebingungan masih ada, saya mau ngelangkah kemana. Tetapi orang tua itu perlunya membangun raport. Raport itu salah satunya dengan komunikasi tadi, komunikasi, kemudian mengenal minat hobi anak tentunya ya, mengenal, kemudian juga mengenal lingkungan temannya, kemudian membuat lebih terbuka lagi. Jadi ketika anak menceritakan sesuatu mungkin kadang-kadang ada pengalaman tidak menyenangkan, misalnya ketika dia melakukan kesalahan terus dia menyampaikan, berusaha jujur misalnya, orang tua udah bilang loh kok gitu dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan menghentikan komunikasi yang lebih positif lagi, karena anak ketika punya pengetahuan sebelumnya itu nanti saya jujur atau saya menyatakan ketika saya melakukan kesalahan, orang tua malah memarahkan. Nah, seperti itu. Justru sekarang harus dibangun komunikasi yang terbuka. Artinya membangun dari semacam komunikasinya, mengatakan bahwa misalnya berusaha untuk gimana bisa saling terbuka kepada anak. Nah, jadi bagaimana menjadi
friend, menjadi friend, bro, iya. menjadi sis Bro, gitu, untuk sis. anaknya yang memang beranjak remaja gitu. Jadi biar juga orang tuanya nggak kaget. Jadi banyak juga yang kalau kita terlalu keras ya, mungkin orang tua yang terlalu keras maka menjadi posesif, si anak makin yang kenapa sih dia ngatur gitu kan, keluar malam nggak boleh, sama teman-teman nggak boleh ya, karena itu tadi berkaca ya pergaulan zaman now gitu kan. Di era digital seperti ini ya arus informasi juga sangat tanpa batas ya Mbak Nunung ya. Jadi untuk memfilter itu betul. Tapi perlu kita lihat ya, boleh orang tua itu sebenarnya tidak secara mutlak bahwa orang tua itu harus selalu boleh, enggak. Tadi katakan bahwa ada kalanya orang tua itu memiliki aturan yang saklek misalnya ya, aturan yang misalnya dalam hal misalnya agama misalnya. Nah, harus tahu nih misalnya mana yang baik dan tidak, karena sebenarnya tidak hanya dibangun pada saat remaja, tetapi pada saat dia anak-anak ya, itu sudah dikenalkan memang kan, dikenalkan bagaimana hal-hal yang kira-kira itu memang bisa jadi role model yang baik buat anak atau tidak gitu. Dan orang tua itu menjadi seorang role model utama bagi anak, apalagi anak-anak pertama kali mengenal interaksi sosial, mengenal segi-segi moral tuh dari rumah. Nah, jadi kalau misalnya sekiranya memang tidak ada manfaatnya, anfaedah ya, daratnya lebih banyak, ya apa salahnya orang tua memang harus tegas gitu. Dalam hal ini bukan keras tapi tegas. Jadi orang tua juga harus menunjukkan bahwa dia juga bisa menjadi contoh. Misalnya tidak membolehkan, ya dia misalnya stop, tidak boleh melihat terus-menerus di HP misalnya ya, atau tontonan-tontonan apa yang harus difilter. Nah, itu betul, karena memang ketika orang tua tidak membolehkan, ternyata anak melihat orang tuanya melakukan. Nah, artinya tidak ada contoh role model yang baik gitu ya. Anak akan melihat ya itu aja boleh kok gitu. Jadi ada beberapa poin yang memang orang tua harus tegas di situ. Tegas, jadi tidak boleh misalnya aturan tidak bolehnya seperti apa, bukan berarti membolehkan semuanya. Oke, kita menerima, tetapi tidak semuanya kita lakukan, maksud ikutin gitu. Itu aja. Jadi bagaimana orang tua ini jadi role model filternya dulu, jadi contoh untuk menghadirkan suasana yang nyaman gitu ya di dalam rumah, terus agar anak juga mau terbuka ya, supaya mau curhat apapun itu nggak malu-malu. Kata Mbak tadi kan anak enggan, misalnya ini ada bulu-bulu di mana-mana, nah kok aku malu gitu ya. Apa ini ya, dia mau cerita malu sama orang tuanya, akhirnya dia akses sendiri lewat handphone gitu kan. Jadi akhirnya apa-apa aja yang terbuka gitu. Nah, makanya itu bisa menjadi pengaruh yang tidak baik juga ya Mbak ya. Nah terus misalnya kalau untuk mungkin bisa tips-tips untuk orang tua agar bisa menghadirkan komunikasi yang positif, suasana yang nyaman, terus juga paham bahwa anaknya, anakku remaja nih, aku harus melakukan ini nih, aku harus gimana. Ini apa Mbak tips-tips yang mungkin bisa diberikan untuk mama papa di rumah? Iya ya. Jadi sebenarnya tidak perlu formal ya. Kita memberikan satu bentuk kita. Jadi gini, kalau kita mau melakukan karena memang ada tuntutan itu berbeda. Tetapi karena memang kita melakukan sebagai satu peran orang tua ya, ketika melihat ketidakberesan misalnya atau dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, alami aja misalnya karena sebenarnya membangun keterbukaan dan komunikasi dengan anak itu tidak bisa kalau sudah punya range waktu misalnya tidak pernah dekat sama anak ya, untuk membangun itu kan lebih susah karena mungkin orang tua sibuk dan sebagainya. Mungkin pada momen-momen yang bisa dibangun misalnya quality time misalnya pada saat udahlah kita siapkan waktu untuk pergi bersama. Nah, saat pergi bersama itu bisa dibangun karena misalnya kalau tiba-tiba mendekati anak di rumah, kadang-kadang anak merasa risih misalnya kalau udah remaja ngapain sih deket-deket dan sebagainya. Tapi pada saat misalnya mengikuti aktivitas mereka, foto yuk sama-sama misalnya, oke sama orang. Artinya hal-hal tersebut bisa membangun dulu. Jadi ketika sudah ada pendekatan lebih enak ngomongnya. Seperti itu. Jadi memang mencari quality time. Momennya dulu gitu. Momennya dulu.
Oke. Apalagi tadi ya Mbak Nurul bilang bahwa tidak sedikit orang tua juga pekerja. Akhirnya intensitas waktu di rumah, ketemu sama anak, melihat perkembangannya juga ya paling malam. Ya kan, duduk sama makan-makan pas makan malam, setelah itu udah tidur. Besok melakukan rutinitas ya satu ke sekolah, yang satunya ke kantor, pulang-pulang ya udah malam kayak gitu lagi. Akhirnya ya benar tadi si anak ini mulai mencari ya lewat kelompok, lewat lingkungannya Mbak ya. Jadi akhirnya juga apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka lihat di luar dari rumah itu, ya mereka anggap ya gini ya ternyata, betul nih kayak gini nih. Padahal itu nggak baik. Oke. Nah terus ini lagi nih Mbak, mungkin ada masukan atau juga ada tambahan tips-tips ya juga untuk anak supaya mau cerita sama orang tua dan menganggap bahwa orang tua tuh juga bisa loh jadi teman curhat. Mungkin mama aku lagi suka, mungkin karena ada tadi ya salah satu faktor pubertas ya, salah satu ciri pubertas adalah ketertarikan dengan lawan jenis. Nah mungkin dia enggan bicara sama mama atau papanya karena kamu tuh masih kecil, nggak boleh pacaran. Ataupun juga nggak boleh suka-sukaan kayak gitu. Nah, padahal mungkin dia melihat ya sosok yang memang tidak pernah dilihat sebelumnya. Akhirnya dia kagum aja sih kayak gitu. Sebenarnya ya. Nah, sebenarnya cuman kagum, tapi akhirnya ya tanggapan orang tuh langsung yang wah, kamu belum boleh pacaran dan tidak ada pacaran. Itu gimana itu? Perlu melihat gini ya. Jadi sebelum orang tua memberikan respon negatif misalnya kok pacaran sih usia segini, perlu dilihat lagi, mungkin tidak langsung bertanya ya, mungkin bisa bertanya dengan misalnya bukan langsung bertanya tentang siapa sih yang misalnya anak lagi nulis ya, mungkin sekarang nggak zamannya diari lagi lah ya, contohnya di Instagram. Iya, jadi kalau kita dulu Indonesia gitu ya, surat gitu ya. Kalau sekarang nggak zamannya lagi. Orang tua bisa dari orang tua kan yang paling melihat, paling tahu bagaimana si anak ya, bagaimana karakter si anak. Jadi ketika ada yang berbeda dari si anak, mungkin tidak langsung dikatakan ada negative thinking dulu. Nah, jadi ada kalanya pada saat itu boleh ya bercerita aja. Mama punya loh misalnya dulu teman kita dulu yang mungkin membuka cerita, pada saat dulu. Jadi anak kok bisa sih mana? Kakak pernah nggak? Misalnya seperti itu. Jadi hal-hal itu yang mungkin bisa membangkitkan anak mau bercerita gitu ya. Jadi storytellingnya gitu ya, mau bercerita. Tetapi ketika tidak ada hal-hal yang bisa membangun dia supaya saya pengen cerita, itu kan agak susah. Mas saya mau cerita. Sekarang anak nggak seperti itu lagi. Nah, hal-hal mungkin yang bisa kita jadi pemantiknya apa sih yang kira-kira dia bisa bercerita. Tapi kalau kita lihat juga karakter anaknya ya, kalau karakter anaknya bisa terbuka, ekstrovert itu oke aja. Tapi ketika dia introvert lebih sulit lagi ya. Memang harus beberapa pendekatan ya. Artinya ketika pergi bersama mungkin walaupun sedikit akhirnya dapat cerita. Nah, orang tua tidak bisa juga mengharapkan 100% tahu semua, tetapi paling tidak ada hal-hal yang bisa dia bangun dulu komunikasi ke anak, karena mungkin sebelumnya tidak terjalin komunikasi yang terlalu lancar misalnya ya karena kesibukan misalnya. Nah, jadi orang tua juga tidak bisa buru-buru untuk bisa mengatakan anak saya harus dekat gitu ya. Artinya kedekatan secara psikologis tetap ada, secara emosi tetap ada. Tinggal bagaimana cara kita untuk membangunnya aja sih. Ya, membangunnya seperti apa. Nih dengan karakter anak masing-masing tentunya. Mungkin poin yang bisa diambil di sini adalah komunikasi ya, tetap ya, dengan sesibuk apapun orang tua, sesibuk apapun kita sebagai orang tua, ya sempatkan waktu untuk anak gitu, untuk mendengar apa sih yang dia rasakan, apa sih yang dialami hari ini. Terus juga membangun quality time, ya mungkin seminggu adalah kita kemana gitu kan, untuk bisa lepaskan dulu gadget nih, lepaskan dulu laptop, lepaskan dulu kerjaan-kerjaan. Ayo kita tetap
saling cerita nih dengan anak, dengan suami, dengan ibu, pergi kemana gitu kan, atau nggak usah yang mewah tapi ya itu tadi quality time-nya. Dan juga memang tidak 100% ya anak juga mau terbuka. Ada hal-hal yang memang juga mungkin dia butuh privasi. Karena itu tadi, karena beranjak dari anak ke remaja, dia sudah mulai bisa berpikir, oh ini nih kayaknya ini nih yang perlu disampaikan, kayaknya ini nggak perlu disampaikan. Oke, terakhir Mbak, mungkin bisa kasih pesan-pesan sedikit untuk orang tua dan juga untuk remaja-remaja di rumah, bagaimana bisa menjadi ataupun menjalin komunikasi yang baik, menghadirkan suasana di rumah yang nyaman, akhirnya terciptalah tadi orang tuaku, sahabatku. Menciptakan kehangatan ya. Jadi nyaman itu kalau misalnya perasaan gitu. Tapi ciptakan dulu kehangatan, artinya bahwa di rumah itu memang punya peran dan fungsi masing-masing. Jadi ada ayah yang tidak hanya sekedar sosok sebutan ayah, ya, tetapi dia juga membangun bagaimana hubungan dengan anak laki-laki dan perempuannya. Ibu juga artinya sesuai dengan namanya ya, seorang ibu, dia juga tidak hanya secara secara psikologis ya, mungkin juga kedekatan dengan anak bisa dibangun dari yuk masak sama-sama misalnya ya untuk anak perempuan dan lain sebagainya. Jadi ciptakan kehangatan dulu aja. Jadi kalau untuk anak akan otomatis nyaman, itu akan mengikuti. Ya, kalau kita merasakan, bukan menciptakan ya, seperti memang hal-hal tersebut kan akhirnya menciptakan, akhirnya pada tidak langsung itu akan anak merasa nyaman dulu di rumah gitu. Nah, rasa nyaman itu karena ada suasana yang hangat gitu. Gitu ya. Jadi itu obrol-obrolan yang ringan ya, dan semoga bermanfaat juga untuk siapapun yang menonton, khususnya untuk orang tua dan juga remaja-remaja di luar sana, bahwa tadi kata Mbak Nunung, ciptakanlah kehangatan di rumah, bahwa bahagia itu kita ciptakan, bukan kita beli, bukan kita cari kemana-mana, tapi kita hadirkan di dalam rumah. Oke, terima kasih Mbak Nunung untuk waktunya, untuk materinya, untuk curhat-curhatnya, untuk obrolan pada hari ngobrol ini. Cantik Ya, sama Yunda Nina yang cantik. Alhamdulillah, terima kasih, jadi malu. Dan insya Allah akan ketemu lagi di episode-episode Rumpi-Rumpi Cantik selanjutnya. Dan akhir kata, saya Nina Nika Lestari di Nasyah Kota Pontianak on Podcast, pamit undur diri dan terima kasih Mbak Nunung. Iya, sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.